Selamat siang untuk kita semua. Saya April Purba dan teman saya Bernita Amalia akan menjelaskan tentang percobaan LPF dan HPF. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang percobaan LPF. Pertama yaitu pendahuluan. Pertama, definisi. LPF adalah sebuah komponen di dalam elektronika yang berfungsi untuk menyaring sinyal listrik yang berfrekuensi tinggi dan hanya meloloskan sinyal berfrekuensi rendah. Fungsinya itu hampir sama dengan definisi, meneruskan sinyal input yang berfrekuensi di bawah frekuensi tertentu. Kedua yaitu dasar teori. Untuk rangkaian LPF terdiri dari dua yaitu LPF RC dan RL. Pertama, rangkaian LPF RC. Seperti yang kita lihat pada layar, LPF RC memiliki rangkaian seperti yang ada pada layar. Untuk prinsip kerjanya, rangkaian low pass filter RC ini dibuat dengan menggunakan rangkaian yaitu rangkaian seri dan paralel. Resistor dipasangkan sejajar atau seri dengan arah sinyal listrik yang masuk. Sedangkan kapasitor posisinya agak tegak lurus dengan frekuensi yang dipasang secara paralel. Untuk rumusnya yaitu rumus low pass filter RC itu 1/2 di RC. Kedua yaitu rangkaian LPF-RL. Kita dapat melihat rangkaiannya secara umum. Prinsip kerjanya itu LPF ini menggunakan komponen yang bernama resistor dan induktor. Fungsinya adalah untuk memblokir aliran sinyal listrik yang frekuensinya lebih tinggi dari yang ditentukan. Untuk rumusnya, LPF-RL memiliki rumus 2VRL. Peralatan yang digunakan dapat kita lihat pada tampilan layar. Keempat yaitu langkah percobaan. Pertama yaitu kita membuat rangkaian seperti pada layar, seperti gambar yang ada pada layar. Kemudian kita memasukkannya kepada tabel percobaan. Dan yang kelima yaitu hasil percobaan. Hasil percobaannya yaitu di mana semakin tinggi frekuensinya, dapat dilihat pada tabel, semakin tinggi frekuensinya, V0 atau gainnya dapat mengalami penurunan. Untuk rangkaiannya yang telah dicobakan di Proteus itu berbentuk seperti ini. Dan grafik frekuensi seperti yang saya jelaskan tadi pada tabel, bahwa semakin tinggi frekuensinya maka V0 atau Vout-nya akan semakin rendah. Untuk analisanya yaitu LPF RC dapat kita tentukan frekuensi cut-off-nya. Frekuensi cut-off LPF RC ini yaitu 1/2 VRC yang menghasilkan nilai 7,961 kHz. Kedua yaitu LPF dengan RL. Langkah pertama yaitu seperti tadi kita akan membuat pada Proteus rangkaian seperti gambar yang ada pada monitor, lalu masukkannya ke tabel pengamatan. Pada rangkaian LPF RL ini sama seperti RC, di mana semakin tinggi frekuensinya maka nilai Vout-nya akan semakin rendah atau mengecil. Rangkaiannya dapat kita lihat seperti pada layar. Untuk grafiknya frekuensi LPF-RL sama seperti LPF-RC, di mana semakin tinggi frekuensinya maka Vout-nya akan semakin rendah. Untuk analisanya, LPF dengan RL ini adalah rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen resistor dan induktor, di mana frekuensi cut-off-nya yaitu dapat pada 796,17 kHz. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa menentukan besarnya amplituda pada tegangan pada filter aktif lolos rendah yaitu dipengaruhi oleh frekuensi. Semakin besar frekuensi maka semakin kecil amplitudenya. Kedua yaitu LPF. LPF dapat digunakan untuk meloloskan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi sehingga frekuensi rendah dapat masuk. Ketiga itu rangkaian LPF RC, di mana kapasitor merupakan perangkat yang relatif akan menawarkan
resistansi yang berbeda terhadap sinyal frekuensi berbeda yang masuk melaluinya. Keempat, prinsip kerja LPFRL yaitu berdasarkan prinsip reaktansi induktif. Kelima, posisi cut-off-nya RPFRL dan FC dapat dilihat pada gambar, yaitu semakin tinggi frekuensinya maka gain-nya akan semakin atau Pout-nya akan semakin kecil. Untuk rangkaian HPF selanjutnya maka akan dijelaskan oleh teman saya Bernike. Terima kasih. Selamat siang, saya Bernika Amalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang laporan high pass filter atau HPF. Pertama, pendahuluan. Satu, pengertian. High pass filter atau biasanya disingkat dengan HPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati high pass filter, sedangkan sinyal frekuensi rendah akan dihambat atau dipersulit untuk melewatinya. HPF yang ideal adalah HPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cutoff. Pada dasarnya, high pass filter adalah kebalikan dari low pass filter. Dalam bahasa Indonesia, high pass filter disebut juga dengan tapis lolos tinggi, tapis pelawat tinggi atau penyaring lolos atas. Yang kedua, dasar teori. Rangkaian HPF RC. Berikut adalah contoh gambar rangkaian high pass filter RC filter. Prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari filter high pass atau filter lolos atas adalah dengan memanfaatkan karakteristik dasar komponen C dan R di mana C akan mudah melewatkan sinyal AC sesuai dengan nilai reaktansi kapasitifnya dan komponen R yang lebih mudah melewatkan sinyal dengan frekuensi yang rendah. Prinsip kerja rangkaian filter lolos atau high pass filter dengan RC dapat diuraikan sebagai berikut. Apabila rangkaian filter high pass ini diberikan sinyal input dengan frekuensi di atas frekuensi cutoff atau WC, maka sinyal tersebut akan dilewatkan ke output rangkaian melalui komponen C. Kemudian pada saat sinyal input yang diberikan ke rangkaian filter lolos atau high pass filter memiliki frekuensi di bawah frekuensi cutoff atau WC, maka sinyal input tersebut akan dilemahkan dengan cara dibuang ke ground melalui komponen R. Rumus dari HPF-RC adalah FC sama dengan setengah IRC. Yang kedua, rangkaian HPF-RL. Berikut adalah rangkaian dari high pass filter RL filter. Prinsip kerjanya, rangkaian di atas adalah rangkaian high RL filter yang dapat melewati sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan sinyal frekuensi rendah. Sama seperti kapasitor, induktor juga merupakan komponen reaktif yang dapat berubah resistansinya tergantung pada sinyal frekuensi yang melaluinya. Induktor akan melewati sinyal frekuensi rendah dengan resistansi yang rendah, sedangkan frekuensi tinggi yang melalui akan dihambat atau dilemahkan dengan resistansi yang tinggi. Dengan demikian, sinyal frekuensi rendah akan mudah melewati induktor, sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan dilemahkan atau diblokir sebagai output pada rangkaian high pass filter. Rangkaian di atas menggunakan prinsip kerja reaktansi induktif. Perlu diingat bahwa arus akan mengambil jalur yang resistansinya paling rendah, karena induktor menawarkan resistansi yang tinggi terhadap sinyal frekuensi tinggi. Sinyal frekuensi tinggi tidak akan melalui induktor dan akan mengambil jalur alternatif yang menawarkan resistansi rendah, yaitu jalur ke output pada rangkaian RL filter ini. Di satu sisi, sinyal frekuensi rendah akan melewati jalur ke induktor karena induktor menawarkan resistansi yang rendah untuk sinyal frekuensi rendah. Rumus dari HPF-RL adalah F sama dengan R per 2 PL. Yang ketiga, peralatan yang diperlukan. 1. Fungsi generator 1 Hz sampai 1 mHz 1 buah. Yang kedua, osiloskop 1 buah. Yang ketiga, multimeter digital 1 buah. Yang keempat, protoboard 1 buah. Yang kelima, kabel secukupnya. Yang keenam, kertas semilok secukupnya. Lalu, resistor 10K 1K 1 buah. Kapasitor 2 PF 1 buah.
Lalu induktor 2,5 mH 1 buah. Yang ketiga, langkah percobaan filter HPFRC. Pertama, kita akan membuat rangkaian seperti gambar 1, seperti ini. Kita akan membuatnya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang kedua, percobaan filter RL. Rangkaiannya seperti gambar 2. Seperti gambar berikut. Dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang tertera pada langkah percobaan. Berikut adalah hasil simulasi filter HPFRC. Berikut adalah hasil dari simulasi yang telah disimulasikan pada Proteus. Seperti ini bentuknya. Untuk grafik frekuensi seperti yang ada pada gambar, kita dapat melihat bahwa frekuensi mengalami peningkatan, yaitu sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi pula nilai keluaran atau P-out-nya. Analisa. Berikut adalah analisa data filter dari HPFRC. Kapasitor akan memiliki resistansi yang tinggi terhadap frekuensi rendah. Dengan begitu, kapasitor menghalangi sinyal berfrekuensi rendah yang melewatinya. Di mana Fc sama dengan 1/2 pi RC. Fc sama dengan 1/2 kali 3,14 kali 10K kali 2,2 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan 7.237,98 Hz sama dengan 7,2 kHz. HPFRC ini melewatkan frekuensi di atas, yaitu 7,2 kHz, dan memblokir frekuensi di bawah. Hasil percobaan untuk filter HPFRL. Berikut adalah tabel dari percobaan. Sama seperti tabel sebelumnya, di sini juga frekuensi, semakin tinggi frekuensi maka semakin tinggi pula nilai keluaran atau P-out. Untuk screenshot hasil simulasi filter HPFRL adalah sebagai berikut. Untuk frekuensi 100 kHz, maka hasilnya pada Proteus dapat kita lihat seperti ini. Untuk frekuensi 60 kHz, maka hasil simulasinya akan seperti ini. Untuk grafik respon filter, gambar grafiknya sebagai berikut. Sama seperti grafik sebelumnya, dapat kita lihat bahwa nilai grafik mengalami kenaikan atau peningkatan karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin tinggi frekuensi maka semakin tinggi pula nilai keluaran atau P-out-nya. Analisa data. Berikut adalah analisa data dari filter HPF. Kapasitor akan memiliki resistansi yang tinggi terhadap frekuensi rendah. Dengan begitu, kapasitor menghalangi sinyal berfrekuensi rendah yang melewatinya. Di mana Fc sama dengan 1/2 pi RC
FC sama dengan 1/2 kali 3,14 kali 10K kali 2,2 kali 10 pangkat minus 9, maka hasilnya 7237,98 Hz sama dengan 7,2 kHz. HPF RC ini melewatkan frekuensi di atas 7,2 kHz dan memblokir frekuensi di bawah itu. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, maka dapat disimpulkan pertama, pada rangkaian HPF RC dan HPF RL, jika frekuensinya mengalami kenaikan, maka VO juga mengalami kenaikan. Yang kedua, setelah melakukan percobaan ini didapatkan hasil frekuensi cutoff sebesar 7,2 kHz. Yang ketiga, pada HPF RC, rangkaian terdiri dari resistor dan kapasitor. Kapasitor ditempatkan secara seri dengan sinyal input dan resistor ditempatkan secara paralel. Yang keempat, pada HPF RL, rangkaian terdiri dari induktor dan resistor. Induktor ditempatkan secara paralel dengan sinyal input dan resistor ditempatkan secara seri. Sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Sekian dan terima kasih.